Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Rasulullah di Mekkah terus berkembang. Hal itu terlihat dari semakin banyak orang Mekkah meninggalkan kesyirikan. Meski banyak penyiksaan terhadap kaum muslimin, perkembangan itu membuat petinggi kaum musyrikin Quraisy menjadi gusar. Mereka berusaha melemahkan usaha dakwah Rasulullah di bumi Mekkah. Ketika itu, kaum musyrikin Quraisy melakukan pertemuan. Hampir semua tokoh Quraisy hadir dalam pertemuan penting di lembah kediaman Bani Kinanah. Terjadilah kesepakatan bahwa kaum musyrikin Quraisy akan melakukan boikot terhadap kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad. Tercatat di antara yang mereka boikot itu, di antaranya tidak akan melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, tidak menikahi, juga tidak bergaul dengan mereka. Namun boikot itu batal setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan rayap. Begitu mudah Allah melenyapkan kebatilan. Sampai kapan boikot itu akan dijalankan? Sampai Bani Hashim dan Bani Muthalib menyerahkan Rasulullah. Pernyataan ini ditulis dalam selembar sahifah dokumen atau surat dan digantung di dinding Ka'bah. Selama masa pemboikotan, kaum muslimin sangat menderita karena persediaan makanan habis. Beberapa orang terpaksa makan daun dan kulit pohon. Mulut mereka sampai terluka, anak-anak merintih kelaparan. Namun, semua tetap tegar di jalan Allah. Tak terasa, pemboikotan itu berjalan selama 3 tahun. Waktu yang sangat lama untuk menahan penderitaan ini karena sulitnya makanan. Melihat keteguhan hati dari kaum muslimin, orang kafir Quraisy semakin kehabisan akal. Saat itu juga muncullah perpecahan di antara mereka. Sebagian orang tidak setuju dengan boikot ini dan mereka berniat untuk menyobek surat perjanjian itu. Sebelum mereka melaksanakan niatnya, ternyata surat perjanjian telah rusak. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rayap untuk menghancurkan perjanjian yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pun leluasa bergerak kembali. Allah telah melindungi mereka dari penderitaan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Rasulullah di Mekkah terus berkembang. Hal itu terlihat dari semakin banyak orang Mekkah meninggalkan kesyirikan. Meski banyak penyiksaan terhadap kaum muslimin, perkembangan itu membuat petinggi kaum musyrikin Quraisy menjadi gusar. Mereka berusaha melemahkan usaha dakwah Rasulullah di bumi Mekkah. Ketika itu, kaum musyrikin Quraisy melakukan pertemuan. Hampir semua tokoh Quraisy hadir dalam pertemuan penting di lembah kediaman Bani Kinanah. Terjadilah kesepakatan bahwa kaum musyrikin Quraisy akan melakukan boikot terhadap kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad. Tercatat di antara yang mereka boikot itu, di antaranya tidak akan melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, tidak menikahi, juga tidak bergaul dengan mereka. Namun boikot itu batal setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan rayap. Begitu mudah Allah melenyapkan kebatilan. Sampai kapan boikot itu akan dijalankan? Sampai Bani Hashim dan Bani Muthalib menyerahkan Rasulullah.
Pernyataan ini ditulis dalam selembar sahifah dokumen atau surat dan digantung di dinding Ka'bah. Selama masa pemboikotan, kaum muslimin sangat menderita karena persediaan makanan habis. Beberapa orang terpaksa makan daun dan kulit pohon. Mulut mereka sampai terluka, anak-anak merintih kelaparan. Namun, semua tetap tegar di jalan Allah. Tak terasa, pemboikotan itu berjalan selama 3 tahun. Waktu yang sangat lama untuk menahan penderitaan ini karena sulitnya makanan. Melihat keteguhan hati dari kaum muslimin, orang kafir Quraisy semakin kehabisan akal. Saat itu juga muncullah perpecahan di antara mereka. Sebagian orang tidak setuju dengan boikot ini dan mereka berniat untuk menyobek surat perjanjian itu. Sebelum mereka melaksanakan niatnya, ternyata surat perjanjian telah rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rayab untuk menghancurkan perjanjian yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin pun leluasa bergerak kembali. Allah telah melindungi mereka dari penderitaan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Rasulullah di Mekkah terus berkembang. Hal itu terlihat dari semakin banyak orang Mekkah meninggalkan kesyirikan. Meski banyak penyiksaan terhadap kaum muslimin, perkembangan itu membuat petinggi kaum musyrikin Quraisy menjadi gusar. Mereka berusaha melemahkan usaha dakwah Rasulullah di bumi Mekkah. Ketika itu, kaum musyrikin Quraisy melakukan pertemuan. Hampir semua tokoh Quraisy hadir dalam pertemuan penting di lembah kediaman Bani Kinanah. Terjadilah kesepakatan bahwa kaum musyrikin Quraisy akan melakukan boikot terhadap kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad. Tercatat di antara yang mereka boikot itu, di antaranya tidak akan melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, tidak menikahi, juga tidak bergaul dengan mereka. Namun boikot itu batal setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rayab. Begitu mudah Allah melenyapkan kebatilan. Sampai kapan boikot itu akan dijalankan? Sampai Bani Hashim dan Bani Muthalib menyerahkan Rasulullah. Pernyataan ini ditulis dalam selembar sahifah dokumen atau surat dan digantung di dinding Ka'bah. Selama masa pemboikotan, kaum muslimin sangat menderita karena persediaan makanan habis. Beberapa orang terpaksa makan daun dan kulit pohon. Mulut mereka sampai terluka, anak-anak merintih kelaparan. Namun, semua tetap tegar di jalan Allah. Tak terasa, pemboikotan itu berjalan selama 3 tahun. Waktu yang sangat lama untuk menahan penderitaan ini karena sulitnya makanan. Melihat keteguhan hati dari kaum muslimin, orang kafir Quraisy semakin kehabisan akal. Saat itu juga muncullah perpecahan di antara mereka. Sebagian orang tidak setuju dengan boikot ini dan mereka berniat untuk menyobek surat perjanjian itu. Sebelum mereka melaksanakan niatnya, ternyata surat perjanjian telah rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rayab untuk menghancurkan perjanjian yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin pun leluasa bergerak kembali. Allah telah melindungi mereka dari penderitaan panjang.